Karena performa laptop ini tuh mantep banget guys, mantep banget, kenceng, patah jadi oh. Halo guys, jumpa lagi sama Putra guys. Kita mau akan buka laptop guys. Oke guys, thank you Jaden udah kasih opening ya. Oke guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini kita akan unbox dan juga review Apple MacBook Air M1 nih guys. Dia keluaran yang late 2020 ya guys ya. Jadi walau laptop ini udah berusia 2 tahun guys, hampir 2 tahun ya sejak tanggal rilisnya guys. Tapi laptop ini masih belum juga diupdate oleh Apple guys. Nah, kabarnya sih Apple akan update-nya itu nanti guys di akhir tahun ini guys. Cuman gini guys, kenapa sih gue tetap melakukan review laptop ini guys? Jadi laptop ini masih terbaik guys jika kalian pengen spending uang hanya sekitar 17 jutaan. Jadi harga laptop ini adalah 1699 ya guys ya, 1699 di New Zealand dollar tuh guys. Jadi kalau dirupiahin sekitar 17 jutaan guys. Nah, karena apa guys? Karena performa laptop itu mantep banget guys, mantep banget, kenceng, dan juga dia udah pakai Apple Silicon ya, dia udah yang terbaru ya guys, bukan yang Intel lagi, tapi dia udah Apple Silicon M1. Dan ini gua di sini ambilnya yang 8 GB RAM-nya dan juga 256 SSD nih guys. Nah, kali ini gua pick warnanya yang silver guys, karena gua pengen samain kayak Mac Studio gua guys. Jadi biar seragam gitu guys. Oke, Jaden mau unbox. Oke, silakan Jaden yang unbox. Yang unwrap ya. Tuh, Jaden yang unwrap ya. Oke, sip. Thank you Jaden. Sekarang kita buka nih. Memang dia kayak vakum banget gitu Apple. Apple bikinnya emang gitu sih. Nah nih. Tuh, wow, Jaden suka, Jaden happy, good nggak laptopnya. Nah, dia ukurannya yang 13 inch ya guys ya. Jadi gua ambilnya yang paling paling basic base model gitu guys. Nah, dia kayak gini nih guys presentasinya Apple. Kayak gini. Nah, di sini dibawain juga chargernya nih guys. Nah, chargernya nih dia adalah charger yang tuh di sini dia 30 watt ya guys ya. Tapi guys, untuk MacBook yang M1 ini guys, kita bahkan bisa pakai chargernya iPhone tuh guys, yang 20 watt tuh guys. Jadi di sini untuk paperworknya ya guys ya, kita lihat nih, kita dapat stiker nggak nih? Tuh harusnya dapat. Nah nih dia stikernya dapat yang silver ya guys, ya. Dapat yang silver dan dia 2 tuh guys. Oke, di sini juga ada kabel chargernya nih guys. Nah kabel chargernya ini dia USB-C to USB-C ya guys ya. Tuh. Nah, ini gue juga buka langsung. Kalau Apple tuh presentasinya emang mantap ya, gue dari dulu sih. Kalau tiap unboxing Apple sih pasti gue kayak jadi every single detailnya tuh diperhatiin. Attention in detailnya Apple tuh mantap banget guys. Dia emang beneran perusahaan inovator ya guys ya, inovasi yang mantap gitu guys. Nah. Oke, jadi udah habis tuh guys. Di sini udah habis. Oke, ini dia untuk unwrap-nya kayak gini ya, dia juga dibawain kayak gini nih. Jaden mau buka, ya udah sana Jaden yang buka. Oke, thank you Jaden. Nah jadi kayak gini ya. Laptopnya good ya. Oke, Jaden bisa jelasin nggak Jaden? Ini di sini ada port apa nih Jaden? Port audio. Port audio, iya betul, hampir benar ya. Dia adalah combo jack nih guys. Jadi ada 3,5 inch combo jack di sini nih guys. Lalu di sini ada port apa nih Jaden? USB-C. USB-C, oke ya benar deh. Oke iya. Jadi di sini ada USB Type C ya, ada 2 nih guys. Jadi dia simpel banget sih guys laptop ini nih guys. Tuh dia simpel banget ya, kalian bisa lihat nih. Jadi dia di sini ada 2 USB Type C, di sini ada 1 combo jack gitu. Nah jadi guys di sini guys Apple nih di sini juga ada serial numbernya ya guys ya. Kalian bisa cek di halaman website yang namanya checkcoverage.apple.com. Nanti kalau kalian ketikin serial numbernya, itu disitu akan jelas semua tuh guys. Jadi laptop ini kapan dibelinya, mulai warantinya kapan, dan garansinya berakhirnya kapan. Jadi semuanya jelas dan garansi Apple itu adalah online ya guys ya. Dan online dan berlaku worldwide. Jadi kalau misal kalian belinya di Singapura, terus kalian nanti klaim warantinya di Indonesia, itu juga bisa, nggak masalah guys.
Oke, langsung gua akan buka dulu nih guys. Oke, langsung kita buka pertama kalinya nih. Jaden juga mau lihat sini. Siap, 1, 2, 3, go. Ya. Wow. Tuh nih, dihilangin dulu tuh. Iya. Nanti kotor. Ya, sama nih ada speakernya Kak TV ya guys. Iya. TV sama laptop juga nggak boleh dilepas karena ada speakernya dalamnya guys. Oke. Nah, jadi gini guys. Ini untuk laptop yang MacBook Air ini dia nggak ada magic bar-nya lagi ya. Kayak yang gua unbox 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu tuh kan ini magic bar nih guys. Kalau ini nggak ada ya. Nah, ternyata gue juga lebih suka yang nggak magic bar kan guys, karena magic bar ini kan udah di commission ya sama Apple ya, jadi dia udah nggak lagi diterusin guys. Untuk MacBook yang baru dan Apple yang baru, Mac yang baru tuh udah mereka stop produksinya. Oke, langsung kita pilih language dulu. Ini basic setup by the way. Nah di sini guys, ini juga ada backlightnya nih guys. Backlightnya nih dia satu warna putih ya guys ya. Dia nggak yang kayak RGB gitu. Nggak mungkin sih kayaknya Apple bikin gitu guys. Dia simple kalau Apple. Dan untuk layarnya nih, temperatur warnanya nih dia juga adjust automatically ya guys ya. Jadi ini laptop nggak boleh gini dan kalau bisa patah. Jadi. Oh iya guys, pertanyaan bagus guys. Sekalian kita uji coba guys. Ini bukanya berapa, angle-nya berapa banyak nih? Lihat nih. Seret. Tuh. Nah, angle-nya segini ya guys ya. Tapi segini cukup lebar sih. Patah jadi foto Jaden. Jangan Jaden. Nanti laptopnya jadi rusak. No. Touch ID, oke, Touch ID di sini guys, Touch ID-nya nih guys. Tuh. Itu kayak brain gitu. Brain. Nah untuk Apple Pay ini guys, ini maksudnya dia bukan terus kalian bawa laptop ini terus bayar untuk pay pakai laptopnya, bukan ya guys ya. Jadi Apple Pay ini guys, nah Apple Pay ini dia adalah untuk memudahkan kita transaksi dengan browser Safari gitu guys. Nah di sini ini udah ada tuh kartu-kartunya tuh otomatis ya guys ya. Kalau kalian udah setup pembayaran di Apple ID kalian tinggal centang aja kartu mana yang mau di setup di MacBook ini ya guys ya. Oke, ini gue setup letter aja. Gue suka yang dark, karena kalau dark nih nggak pedih di mata gitu guys. Jadi bikin kita laptopnya makin betah gitu guys. Sip, tuh udah jadi tuh guys laptopnya kayak gini. Setupnya, jadi enak banget ya setupnya. macOS tuh emang jelas banget dan berguna semua gitu guys. Nah, jadi di sini kita lihat dulu nih guys untuk spesifikasinya nih guys. Oke guys, jadi ini dia bawaannya macOS Monterey yang versinya 12.2.1 ya guys ya. MacBook Air M1 yang 2020 itu guys, seperti yang gue bilang di awal video tadi. Chipnya dia pakai Apple M1 dan dia ada 8 GB memori nih guys. Kenapa sih di sini gue pilih 8 GB? Karena gue pakai laptopnya ini untuk tas-tas yang ringan-ringan tuh guys. Kalau untuk tas-tas yang berat-berat, gue akan pakai laptop gue yang MacBook Pro atau di Mac Studio gue tuh guys, yang desktop ya guys ya. Jadi kan pasti lebih mumpuni untuk hal-hal yang berat-berat tuh guys, kayak render. Untuk line card-nya juga udah 10 GB gitu guys. Jadi kencang banget kalau untuk Mac Studio. Nah, kalian yang penasaran Mac Studio kayak apa, kalian bisa nonton video kita yang sebelumnya tuh guys. Oke, langsung lanjut untuk displaynya nih. Nah, displaynya dia built-in Retina display 13,3 inch ya guys ya, dan resolusinya 2560 x 1600 tuh guys. Untuk storage-nya dia 256. Nah, dia kepakainya berapa tuh guys? Untuk bawaan kayak gini dia kepakainya 29 GB tuh guys. Nah, untuk pembelian MacBook ini guys, ini kan gua kan pakai yang murah nih guys, mau gua pakai untuk yang pokoknya yang kayak obrokan-obrokan gitu lah guys. Maksudnya untuk kerja yang cepet-cepet, ringan-ringan gitu guys. Jadi gue emang nggak beli Apple Care-nya juga gitu guys. Tapi guys, kalau misal gue pengen nambahin Apple Care-nya, diberi kesempatan oleh Apple 60 hari guys untuk nambahin Apple Care-nya. Nah, Apple Care itu apa guys? Apple Care itu adalah untuk perpanjangan warranty guys. Jadi kan warrantinya kan bawahnya ini kan 1 tahun nih guys dari Apple guys. Kalau gue beliin Apple Care-nya, nanti dia ditambah 2 tahun guys. Jadi total 3 tahun.
Tapi guys, service yang diberikan oleh Apple tuh kalau kita punya Apple Care itu mantap guys. Ada masalah hardware atau software apapun guys, kita tinggal telepon aja ke Apple dan mereka langsung bisa ngelayanin kita dari via telepon itu tadi kan. Bahkan guys, kalau untuk masalah hardware, mereka juga bisa kirim teknisi datang ke rumah kita untuk nge-replace hardware-nya on the spot gitu guys. Mantap kan guys. Nah, jadi untuk kalian yang pengen punya laptop ini jangka panjang gitu guys, pastikan kalian add Apple Care-nya tuh guys. Oke, langsung di sini kita masuk dulu ke disk utility. Kenapa guys? Karena gue pengen jelasin ke kalian ini hal yang sangat penting guys. Dan hal ini tuh kalau di Apple itu dia menurut gue tuh mantap banget guys. Karena gini guys, kalian lihat nih guys, untuk kalian yang ngerti IT guys, kalian akan sangat appreciate guys dengan sistem macOS ini guys. Jadi gini guys, ini kan storage-nya nih guys. Nah, storage-nya ini dia ada satu kontainer guys, dimasuk dalam bikin satu kontainer. Nah, dalam kontainer ini guys dibagi menjadi dua guys, macOS HD dan data. Nah, macOS HD-nya nih guys, ini menariknya di sini tuh dia adalah read only guys. Kok bisa read only guys? Karena read only inilah yang melindungi macOS kita ini jadi secure guys, jadi safe guys. Jadi kalau misal kita jalanin program malicious atau program yang bahaya yang ada virusnya kayak gitu guys, ini programnya itu nggak bisa ngerusak macOS-nya guys. Karena Macintosh HD-nya ini sendiri guys, ini partisinya itu cuma read only guys. Setiap jam macOS kita nih bikin snapshot secara otomatis gitu guys, tanpa perlu harus pakai kita colokin kayak time machine atau dan lain sebagainya. Dia udah ngelindungin kita setiap jam guys. Jadi misal nih sampai ada ransomware gitu guys, kita tinggal mundurin snapshotnya nih guys. Misal sampai kita kena ya guys ya. Oke, lalu di sini juga ada data guys. Nah, datanya nih guys, ini dia adalah di mount-nya di sini guys, di system volumes data nih guys. Nah, ini adalah berfungsi sebagai di home folder kita nih guys. Di home folder kita kayak gini. Itu semua ada di data tadi tuh guys. Tapi guys, kalian tuh nggak perlu khawatir guys, karena dua partisi ini guys, antara partisi yang read only ini dengan partisi yang data yang full kita bisa nulis ya guys ya, itu tuh dia size-nya tuh akan disesuaikan otomatis sama si macOS-nya ini guys dari waktu ke waktu. Oke, nah jadi segini udah beres. Sekarang kita lihat ke bagian ini nih, system information nih. Kita lihat dalamannya nih guys. Nah, dalamannya nih kayak gini nih guys. Kalian bisa lihat nih ya, model identifier-nya dia MacBook Air yang 10.1. Kayak gitu, dia ada activation lock statusnya nih guys. Nah, jadi gini guys, fungsinya activation lock status ini tuh guys, itu semua barang Apple yang kita miliki itu sebenarnya nggak bisa dicuri oleh orang guys. Misal contoh nih guys, iPhone kita dicuri orang. Nah, itu guys, kalau activation lock statusnya ini masih on, masih enable kan, otomatis kan dalam keadaan normal kan itu bakal enable tuh guys, bakal on kan. Itu orangnya tuh nggak akan bisa melakukan aktivasi ulang guys. Security kayak gitu tuh guys, segitu hebatnya tuh guys. Dan kita masih bisa juga ngelocate barang itu di mana via Apple Find My gitu guys. Keren kan guys? Nah, sama halnya juga untuk laptop MacBook ini ya guys ya. Ini kalau kita udah login pakai iCloud tadi guys, itu otomatis akan activation lock status ini guys, jadi enabled nih guys. Dengan enabled gini guys, ini nggak bisa dicuri orang guys. Jadi misal laptop ini sampai ada yang nyuri nih, orangnya tuh bakal kena activation lock nih guys. Jadi dia nggak bisa pakai laptop ini lagi gitu guys. Itu di situ kita bisa tulisin tuh, tolong kembaliin laptop ini ya, ini nomor telepon gua kayak gitu tuh guys. Jadi udah dirancang secure ya guys ya, secure by design ya guys ya, mantap ya guys ya. Nah, di sini juga ada built-in microphone dan built-in speakernya nih guys. Nah, mikrofonnya ini juga bagus guys. Apple bilangnya sih studio class mic gitu guys. Dan gue udah pakai produknya Apple kayak yang MacBook Pro dan lain sebagainya, itu juga untuk pakai untuk kayak webcam itu jelas banget guys. Untuk Zoom meeting, Teams meeting dan lain sebagainya itu jelas banget. Nah, ini untuk grafiknya guys. Gue bahas dulu nih guys. Untuk GPU-nya dia ada 7 core ya guys ya. Memang gue pilihnya yang MacBook Air kan. MacBook Air ini memang 7 core doang. Kalau MacBook Pro itu dia bakal 8 core nih guys. Gue nggak ngomongin yang M1 Pro atau M1 Pro Max ya. Di sini gue bahas yang M1 doang ya. Untuk memori dia 8 GB LPDDR4. Nah, di sini guys, gue akan kasih lihat ke kalian juga untuk activity monitornya nih guys. Nah, dia nih ada 8 core ya. Jadi dia untuk efisiensi core-nya dia ada 4, untuk performance core-nya dia ada 4 juga.
Jadi efficiency core ini dia akan menghandle semua hal-hal yang simple guys, yang simple untuk sehari-hari. Misal untuk sewaktu-waktu misal kita buka kayak Finder gini, nah dia yang memproses efficiency core-nya nih guys. Tapi kalau kita ngelakuin hal-hal yang berat-berat kayak rendering, terus kita buka Photoshop, main Photoshop dan lain sebagainya, itu dia akan performance core yang proses gitu guys. Buat kalian yang pemula pakai prosesor tipe kayak gini guys, kayak M1 gini guys, yang ada efisiensi dan ada performance gini guys, kalian bakal sering ngeliat kalau efisiensi kalian tuh kayak mentok gitu guys. Nah ini normal banget ya guys ya, walau ini kayak idle, tapi kenapa ini mentok nih guys? Karena ini juga lagi gua boot pertama kalinya kan guys, dia bakal indexing tuh guys. Jadi kayak indexing dan lain sebagainya itu dia diproses oleh efficiency core nih. Jadi kalian pokoknya jangan kaget aja kalau lihat efisiensi core-nya nih kok kerja terus gitu. Nah itu nggak apa-apa, karena memang background tasnya kayak time machine juga diproses oleh efisiensi core ini. Tapi kalian lihat nih di performance core itu dia kayak idle tuh malah tuh guys, dia kayak nganggur tuh. Karena memang gua nggak ngelakuin hal yang berat, apa yang gua bilang tadi tuh guys. Oke guys, jadi di sini gue juga bahas sedikit tentang chargernya ya. Ini chargernya yang 30 watt nih guys. Kalau kalian pengen lihat gimana laptop MacBook M1 di charger iPhone yang 20 watt, yang USB-C juga, kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya juga guys ya. Kalian tonton aja video itu, gue bahas dengan sangat in detail tuh guys, sampai kayak masuknya berapa watt dan lain sebagainya tuh ada di situ semuanya guys ya. Untuk kabelnya, kalian kalau beli kabel Apple, pastikan kalian beli kabel Apple yang original. Karena gue pakai kabel Apple yang original ini nggak pernah bermasalah guys, nggak pernah bermasalah dalam artian nggak pernah sampai robek, nggak pernah sampai kayak ngetir, torn dan lain sebagainya gitu guys. Dan gue sangat puas banget pakai produknya Apple. Oke, di sini kita lihat bagian power nih guys. Nah, bagian power nih dia state of charge-nya dia 85% ya guys ya. Nih ya 85%. Cycle count-nya 1 tuh guys. Masih brand new guys ya. Lalu di sini untuk baterainya dia 85% juga. Karena dia masih ngitungin dan lain sebagainya tuh. Dia cuma tulis tuh using significant energy photos. Nah, berarti ini fotosnya gue lagi download tuh dari iCloud ya. Nah, cuman gini ya guys ya, kadang ya guys ya, seperti yang kalian lihat tuh barusan tuh. Jadi kayak buka network sama di sini pertama kali ini kayak lambat gitu guys. Karena apa guys? Karena ya ini semua yang handle cuman efisiensi core guys. Nah, inilah yang gue bilang Apple belum optimize ya untuk di M1 ya. Karena kalau misal nih Apple udah optimizein kinerja antara efisiensi core dengan performance core-nya, dia kalau waktu klik ini dia bakal kayak di boost gitu guys harusnya. Kalau efisiensi core-nya lagi sibuk, dia otomatis kan harusnya dipindahin ke performance core gitu guys. Ya pak ya guys. Nah untuk trackpad guys, trackpadnya Apple ini juga enak banget gitu guys, karena dia trackpadnya ini gede dan dia ada haptic feedbacknya guys ya. Jadi ini sebenarnya trackpadnya ini tuh dia adalah solid ya guys ya. Dia nggak ada mechanical-nya gerakan apapun itu juga guys, karena semua ini tuh yang ngatur dari haptic feedbacknya nih guys, ada dari haptic engine-nya guys. Dan untuk trackpad guys, menurut gua itu trackpadnya Apple tuh emang the best guys, karena semua gesturnya tuh kayak natural gitu guys. Jadi kita pakai itu ya kayak kita pakai itu nggak perlu inget-inget gitu guys, tapi kayak sehari-harinya tuh dia sangat praktikal banget gitu guys. Mantap. Ini di sini gua bukain foto booth ya guys, untuk ngasih lihat ke kalian gimana sih kira-kira kualitas dari FaceTime HD-nya webcamnya MacBook Air ya guys ya. Nah jadi yang seperti yang gua lihat ini guys, ini saat ini kan lagi low light nih guys, karena ini kan cuaca agak mendung, cuaca mendung nih guys. Tapi low lightnya itu guys, itu dia udah kayak di enhance gitu guys, karena di M1 ini dia ada neural engine-nya guys, yang dia pokoknya bikin gambar jadi lebih bagus gitu guys. Wah tuh mataharinya datang tuh guys. Nah ini mataharinya bagus guys, sekarang makin jelas juga tuh guys, makin lebih bagus tuh guys. Cuman ya guys, waktu kayak cahayanya berubah ya, seperti yang kalian lihat ya, tadi kan dari gelap jadi terang, itu pun juga nggak ini guys, nggak kayak sudden change gitu guys, terus jadi kayak over bright atau over exposure dan lain sebagainya gitu guys. Tapi lihat nih, kalian lihat nih enhance-nya Apple ini guys, yang gue appreciate tuh Apple tuh nggak bikin modifikasi ke wajah gue guys, jadi gue nggak kelihatan cantik atau gimana gitu guys, tapi tetap kelihatan natural gitu guys. Iya kan guys, keren kan guys, mantap nih guys. Nah guys, karena laptop ini kan cuman punya 2 port USB-C aja nih guys, dan 1 combo jack ya. Nah kalian pasti bertanya-tanya tuh gimana kalau kita mau nyolokin USB yang biasa ya, USB-A ya. Nah di sini gue akan perkenalkan kepada kalian nih satu aksesoris yang wajib banget untuk
kita miliki nih, yaitu dia adalah USB-C to digital AV multiport adapter ya guys ya. Ini harganya $119 atau sekitar 1.200.000 ya, berarti ya kalau diindoin ya 1.200.000-an. Nah ini guys, kegunaannya ini kan kita colok ke laptop kita nih guys. Nah lalu guys, di sini dia tuh ada port USB-C untuk ngecharge laptop kita nih guys, di sini nih guys. Lalu di sini ada HDMI nih guys. Nah ini guna banget kalau kita punya external screen ya. Jadi untuk extended display kita bisa colok HDMI ke sini nih guys. Dan juga ada USB-A-nya nih guys. Nah makanya dongle ini tuh wajib banget kita miliki ya. Nah kalau M1 tuh enak banget ya, dibuka langsung nyala tanpa perlu loading dan lain sebagainya, kayak iPad gitu guys. Ini HDMI pasang di sini nih, seret, langsung nyala nih, harusnya ke sini nih. Wah mantap nih guys. Nah ini kan nggak ngecharge nih guys, kan baterai kan berkurang terus tuh guys. Kita tinggal colok yang di sebelah sini nih guys, charge nya guys. Nah cuman gini ya guys ya, perlu kalian catat nih guys. Nah itu udah ngecharge ya guys ya. Nah tapi perlu kalian catat ya guys ya, USB-C yang di pojok kiri ini guys, ini hanya bisa dipakai untuk ngecharge ya guys ya. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk kayak USB-C flash disk tuh nggak bisa tuh guys. Ini cuman khusus untuk ngecharge laptopnya ini doang guys, atau device dimana kalian plug in ini guys. Nah ini kita coba colok pen drive nih guys, pen drive, lalu kita find the finder. Nah tuh langsung bisa tuh guys, mantap kan guys. Ini padahal pen drive nya USB-A ya guys ya. Nah untuk USB-C to digital AV multiport adapter ini guys, ini juga kompatibel untuk iPad Pro ya guys ya. Jadi ini bisa kalian pakai di iPad Pro kalian, lalu kalian bisa punya external display kayak gini nih guys. Nah ini external displaynya udah kedeteksi kayak gini ya guys ya, di sistem information ya guys. Nah guys, kalian kalau beli USB-C digital AV multiport adapter ini guys, pastikan modelnya yang A2119 ya guys ya tuh. Nah kenapa sih harus model yang A2119 ini guys? Ini adalah model yang terbaru nih guys. Nah model yang terbaru ini ada update di hardware-nya guys. Nih gua kasih lihat ke kalian nih. Nah ini guys, ini dari halaman resminya Apple langsung ya guys ya. Ini kalau kita scroll ke bagian sini nih guys, lihat nih guys. Jadi model yang A2119 ini Apple bilang nih guys, dia tuh ini adalah model yang paling baru nih guys. Ini dia support HDMI 2.0 nih guys. Nah bedanya apa guys? Kalian bandingin dengan versi yang sebelumnya nih guys. Barangnya sama tapi versi sebelumnya nih guys. Ini penting nih guys. Yang versi sebelumnya tuh A1621 tuh guys. Dia HDMI-nya masih 1.4B ya guys ya. Jadi masih yang lama tuh guys. Nah perbedaannya cukup banyak guys, cukup signifikan nih guys. Dia bisa, kalau yang A2119 ini guys, yang baru ini guys, dia udah support HDR, bahkan HDR10 tuh guys, dan juga Dolby Vision format tuh guys. Mantap tuh guys. Jadi kita bisa lihat gambarnya HDR gitu guys. Oke, jadi kita bisa menikmati gambar dengan high dynamic range ya guys ya. Perbedaan yang cukup signifikan nih guys, itu dengan device-device yang baru ini guys, kayak MacBook Pro yang 2019 newer, lalu juga yang ini guys, yang M1 ini guys, itu dia udah bisa 4K dengan 60 Hz ya guys ya tuh. Jadi bakalan kerasa beda banget kalau kalian nonton film atau main game yang 60 Hz atau 60 fps tuh bakal beda banget tuh guys. Nah di sini guys, gue juga buktiin guys, charger pakai chargernya iPhone juga jalan nih guys. Ini charger iPhone yang 20 watt tuh guys. Gue chargein ke MacBook Air M1 nih guys. Ini juga jalan ya guys ya. Tuh kompatibel juga tuh guys. Kalian bisa lihat nih. Bahkan serial numbernya charger gue juga terdaftar di sini tuh guys. Gue ingat banget guys, karena dia tuh serial numbernya ini berakhir dengan MAT gitu guys. Makanya gue sebutin itu dia adalah MAT charger gitu guys. Nah untuk suara sebenarnya nggak perlu didemoin lagi sih guys, karena speaker laptopnya Apple tuh mantap banget guys. Jadi walau ini cuman kecil kayak gini guys, tapi dia tuh mantap gitu guys suaranya guys. Entah kenapa guys. Daripada kalian penasaran, ya udahlah kita demokan speakernya gitu guys. Oke guys, let's go. Dirty dishes in the sink. We've been laying here for weeks. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started off. Now we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to call it quit.
Nah guys, keunggulan dari laptop MacBook Air ini guys, dia dalamnya tuh fanless guys. Jadi nggak ada mechanical yang gerak sama sekali tuh guys. Jadi kalau kita dengerin kayak gini guys, itu juga hening banget. Jadi memang thermalnya dia udah bagus banget ya guys ya. Jadi dia tuh kayak iPad gitu guys. Nah, iPad kan juga nggak ada fan ya guys ya. Nah sekarang gue akan bahas tentang storage sedikit ya guys ya. Walau ini storage-nya tuh cuma 256 GB guys, tapi nggak masalah guys. Kalau kita punya langganan iCloud, itu dia otomatis akan memanage storage-nya tuh otomatis gitu guys. Jadi contohnya gini guys, kita kan punya iCloud yang tuh 2 TB tuh guys. Nah semua foto tuh otomatis kan di-download di sini semua guys. Tapi guys untuk foto-foto yang lama dan yang udah jarang banget kita lihat, itu cuman kayak tersedia cuman kayak thumbnailnya doang guys. Tapi kalau kita klik, nanti otomatis foto itu akan di-download dan juga hasilnya akan full. Kita kan bisa lihat file aslinya kayak apa gitu guys. Seiring dengan waktunya kita jarang lihat foto itu lagi guys. Nanti akan otomatis dibuat sama Apple jadi thumbnailnya doang itu lagi gitu guys. Cuman sisanya aslinya tetap di iCloud gitu guys. Dan di sini cuman thumbnailnya doang. Jadi nggak usah khawatir tentang storage penuh atau gimana ya guys ya. Kalau untuk Apple dia otomatis udah di manage sama iCloud-nya itu tadi guys. Mantap kan guys. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kita tentang Apple MacBook Air M1 ya guys ya. Jadi gimana tuh buat kalian yang punya pertanyaan tentang seputar Apple, macOS, iPhone, pokoknya semua Apple iDevices dan lain sebagainya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah guys. Nanti pertanyaan kalian yang menarik akan gua bikinin video khusus tuh buat kalian tuh. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye.